kuncinya cuma solid doang sih, solid dulu dah om, solid dulu. Kalau nggak kita solidin susah om. Kenapa? Karena kita ini nggak memperkenalkan ke masyarakat luas gitu. Cuma sekarang lagi ngeraba nih, kita lagi ngeraba. Nggak terlalu bagus, apalagi berani ikan bagus. Yang kita pilih satu hatinya datang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. One heart beta. Oh, menongkrai deh. Oh, menongkrai. Oke, persiapan kita berangkat ke Bekasi. Kita bersama Cupang Bangor tuh ya, sudah siap berangkat. Kebetulan karena di Bekasi kita akan ajak istri dan anak-anak kita tuh. Oke, persiapan. Ayo kak, naik kak. Nah, iya kita ajak keluarga kita tuh. Oke. Ya, terus satu lagi di belakang. Halo teman-teman, kita akan menuju Bekasi. Kita berangkat bersama Cupang Bangor. Oke, tuh sama keluarga kita berangkat ya. Oke, keseruannya kita tungguin asik-asiknya. Lanjut. Oh, menongkrai deh. Oh, menongkrai. Oke. Ini teman-teman kita udah pada hadir di tempat pasar modern tuh. Bang Lana, Bang Febri, sama satu lagi kita belum kenal tuh ya. Mereka sudah hadir di lokasi. Mudah-mudahan yang lain juga sudah nanti pada menyusul ya. Oke, yang lainnya ditunggu. Oh, menongkrai deh. Oh, menongkrai. amin, amin. Kan udah ada dia. Siap deh. Om Lana ya. beras bansos Kelihatan. Ini para ibu-ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf buat teman-teman semua yang mendahului atau apapun ya. Di sini juga berdasarkan penduduk nih, Bang. Kita bilang nih, udah oke, siap kita bilang ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul walaupun jauh karena kita satu hobi. Kita paksakan yang jauh menjadi dekat kan begitu ya. Terus untuk pertemuan kita, komunitas kita kali ini ya, istilahnya kita berbincang-bincang. Kalau untuk susunannya kan juga satu perkenalan diri, kedua istilahnya apa namanya, susunan panitia. Nanti apa kata dari forum silakan aja lah gitu kan. Terus untuk selanjutnya saya pribadi, saya dulu yang memperkenalkan diri ya. Oke, saya biasa kalau untuk di online itu di Cupang, saya betulnya bukan orang Cupang ya, saya orang ayam Bangkok, saya jualan ayam aslinya itu. Kayak kita punya nama label itu Jalupang Jakarta gitu. Nah, terus tujuan kita baru berjalan segitu. Oh, menongkrai deh. Oh, menongkrai. Roy, mungkin juga rekan-rekan nih atau saudara Om Agus, ada Lana, ada Om Olis, ada Om Jalu, ada Om siapa nih? Om Ujang, Eta ada Bangor. Om Febri. Yang memang yang sebenarnya buat kita ini kuncinya cuma solid doang sih, solid dulu dah Om, solid dulu. Kalau nggak kita solidin susah Om. Kenapa? Karena ya namanya kita bikin komunitas atau namanya dibilang organisasi lah, kan kita kalau nggak diklebin dulu kayaknya gimana kan gitu, bener nggak? Nah ya memang kadang-kadang kan orang pasti punya kesibukan masing-masing ya Om. Seenggaknya kan pasti ada waktu yang senggangnya lah gitu. Kayak mungkin kayak ini yang udah kita rencanain kan banyak nih yang pada nggak hadir, banyak yang nggak bisa. Kita sih nggak memaksakan kan begitu Om, sesuai hati mereka masing-masing gitu. Kalau memang mereka mau mau silaturahim ya di sini kita bareng-bareng kan gitu. Jadi kisah keluhnya maunya gimana kan gitu, bener gak Om? Nah gitu. Kalau untuk tadi Om Febri kan bicara kostum nih, kita memang butuh Om, ya kan? Betul. Bener kan? Cuman kita bikin solidnya dulu nih Om. Solid itu susah Om, susah. Nih kadang kita di sini solid, ya kan? Entah minggu besok
berubah gitu. Karena kembali lagi kayak kemarin juga ada yang penyampaian, pasti ada titik jenuhnya. Cuman kita belajar, kita buang titik jenuh itu. Karena kalau emang lu udah cinta sama cupang ya kan, emang lu udah satu air, coba gitu. Bener gak? Betul. Bener. Jadiin hobi aja. Nah, nikmati proses yang ada, kita jalanin. Pasti ada dari hal-hal itu semua, rezeki kita ada kok. Nggak harus kita ngoyo kalau dibilang. Kembali lagi nih, kita juga mau nanya kan, untuk kedepannya percupangan kan, kalau kata orang kan ini kita lagi pasang surut ya. Nah, kembali lagi ada yang bilang kita ini bukannya seller by to seller lagi, seller to seller, bener kan? benar. Iya, karena kita ini nggak memperkenalkan ke masyarakat luas. Ikan cupang itu berbagai jenis indahnya, Iya. ya kan? Kita bikin indahnya di Indonesia itu dari hasil karya anak-anak Indonesia sendiri. Makanya yang tahu cuman seller to seller sekarang. Nah, kalau kita mau gimana nih kita perkenalkan ke masyarakat luas, itu maksudnya. Coba Bang Jalu dijawab. Menongkrai deh dia. Menongkrai. Mengenai pertanyaan Bang Lana ya, kayaknya untuk senior yang lain dulu lah. Kalau Cuman apa yang dikatakan saudara Lana ini tentang dropnya ya, harga cupang loh. Kalau masalah harga cupang kemungkinan kembali lagi ke masa dulu yang saya tahu ya. Kembali. Cuman yang kemarin itu kan lagi memang rame-rame ya, 3 tahun ke belakang itu lagi memang musiman dengan harga yang luar biasa, wow kalau dibilang. Nah, kalau lagi rame, lagi musim ya. Ini kembali lagi. Kenapa ibaratnya nih harga kembali lagi seperti harga dulu normal kalau dibilang? Yaitu kita kurangnya ada yang kalau gue bilang nih, gue kasih masukan untuk satu, ramaikan kontes-kontes. Ya. Yang kedua, yuk kita bikin konten-konten. Kita bikin rame. Konten apa nih tentang hal percupangan. Itu kita ramein sampai ke media. Itu kan begitu. Orang yang akhirnya tadi nggak nonton, akhirnya nonton. Betul. Itu yang bisa dibikin rame cupang kalau dibilang ya. Satu di kontes, kedua di konten. Tuh. Itu aja sih kalau masukan dari gua. Kalau untuk solidnya komunitas, ya kemungkinan salah satunya ini buat meramaikan situasi di percupangan. Salah satunya ya. Kalau gue bilang, ya bagaimana nanti dengan kitanya sendiri nanti nih, intinya begitu, ke rekan-rekan keseluruhan dari ya Sabang sampai Merauke, yang penting menongkrai deh. Menongkrai. memang sih benar sih ya kata Bang ini ya, Bang Roy ya, Om Roy ya. Soalnya kalau kita pribadi ya, yang pernah kita ikutin di daerah Ciledug tuh Karangtengah, itu mereka itu sekarang mereka kuatnya di apa? Jadi sebagian dari teman-temannya yang lelang, yang jual di rumah, mereka itu ngambil di komunitas dia gitu loh. Dari komunitas dia nih yang ada nih ya, cuma kita juga jangan mentang-mentang kita satu komunitas jualnya selangit, repot gitu loh. Makanya kan nanti diadakan pertemuan ini kan ya inilah langkah kita nih, seperti kita ngambil pengalaman yang di sana ya. Betul. Itu pengalaman di sana itu memang dari minim semua tuh, memang dari dari nol sama sekali. Tapi dengan adanya komunitas ini, jadi yang ikut lelang maupun yang jual offline, mereka itu ambil di komunitas kita. Jadi antara si pelelang sama yang breeder ini jadi kerjasama enak gitu. Itu aja. Nah seperti pertemuan kita yang di awal itu ya mungkin ya kita solid kita dulu gitu. Kalau sekarang memang kalau disebut sama Bang Lana seller to seller ya memang sekarang seperti ini. Kayak di hobi-hobi yang lain pun sama, di burung, di ayam sama. Kita itu berjalan antar seller to seller aja gitu. Kita punya barang bagus, gua ambil lah. Barang lu gua bisa jual lebih mahal. Jadi nggak bisa berpatokan harga itu satu sama lain sama. Iya. Bener Om. Gitu. Lu mau buka OB sesuai standar kapasitas ikan tersebut kadang-kadang kan. Iya. Dan ada ikan bagus, yuk kita OB rendah ada. Cuman kita sebagai seller yang di bawah. Iya. Ketika itu ada rekan-rekan kita nih yang mau ngambil di kita juga, itu juga seller sama. Cuman ini harga di si Om lumayan nih, gue bisa
keuntungan ada nih. Iya. Seperti itu. Jadi saling membantu, sebenarnya saling membantu membuka lahan teman-teman untuk Iya. pedagang. Itulah maksudnya, yuk kita ramein. Itu aja kalau gue bilang. Istilahnya kan daripada kita belanja menguntungkan orang lain, lebih baik kita menguntungkan komunitas kita dulu. Kan komunitas kita nih yang ngeberikan jadi tambah semangat. Iya. Kita pun juga yang lelang semangat. Dengan dengan harga nominal tersebut ya, istilah kita masih ada keuntungan nih. Ya udah kita ngambil di dia aja gitu doang. Begitu kalau nggak salah tuh kalau Bang Roy ya. Ya. Yang penting yang lebih jelas solidnya kita di sini ya ini. Jadi kita jaga nih, solid kita jaga. Setelah itu kita kembangkan leader komunitas kita nih. Dengan Karena catatan, betul. jangan terlalu tinggi kita jual antar komunitas kita ini. Gitu. Jadi biar Yang mereka bisa saling jalan, menguntungkan. iya. Teman kita jalan, kita juga jalan. Benar. Nah terus yang jelas memang masing-masing leader kan harus punya genetiknya beda-beda itu. Iya kan? Itu aja paling kalau dengan pendapat kita sih. Kita punya masing-masing breeder, kita punya masing-masing petani, beda-beda harga. Bener. Tuh. Saya ibaratnya baru ketemu itu di tahun-tahun ini, ketemu para breeder yang tadinya memang dia stuck untuk penjualan, yang tadinya dia cuma bisa live sendiri di IG, tapi dengan harga yang sekarang memang drop, kalau dibilang down, mereka nggak sanggup kan, yang akhirnya melihat kita nih, melihat kita yang live yang di harga Facebook hancur-hancuran, tapi bisa viewernya naik, bisa ngejual, yang akhirnya mereka menyarankan, bang, ente ke rumah. Iya kan, ada beberapa breeder ke gua, ente ke rumah bang, kita kasih ikan enak-enak berapa. Tetap kita hargai ikan mereka. Iya. Dan kita mau tahu sistem mereka bagaimana nih, bagi hasil atau apa. Itu loh yang kita sarankan, biar sama-sama menguntungkan. Gua bilang kalau petani itu nggak heran ya, dari dulu harga memang udah standar seperti itu kata dia, petani besar. Cuman lagi rame-rame kemarin itu keuntungan gua kata petani. Benar. Nah sekarang gua nggak aneh, turun lagi nggak aneh kalau kata petani. Memang segini harganya. Iya. Nah itu gua ketemu petani itu kita beli mau per 20 mau per 30 dengan harganya segitu. Per ekor gitu sekian. Makanya gua bilang gua pakai OB kadang-kadang OB rendah. Gua cuan 2.000 aja. Itu udah menguntungkan gua. Tapi ketika naik di angka hitungan 5.000 udah alhamdulillah, apalagi ketemu dengan para buyer yang dibilang sultan itu bonusnya kita. Iya. Kalau gua bilang Dianggap rezeki kita lah. dianggap rezeki kita, lebihan kita itu dikalikan, misalkan kita main di 2 jam 20 ekor lah keluar, katakan 5.000 kali 20 ekor, itu udah keuntungan kita loh. Kalau dibilang 5.000, apalagi ada lebihan dari sultan. Itu yang gue pelajari, strategi marketing kita di lapangan seperti itu. Jalanin deh, coba. Insya Allah gue bilang, apalagi kita dengan komunitas, bantu share gue aja gini, bantu share nih, para sultan gue masukin ke lu, dang, nggak apa-apa. Terkadang, ya orang yang deket-deket ya, kepengenan memang yang udah larinya di tempat itu, terkadang ya, yang kenal. Tapi kalau memang yang dia kepengen rasa tahu, wah, ini Om Roy kenal sama orang ini semua apa? Coba biarin, karena kita kan pemberitahuan, kalau lapor aja ke kita kalau memang ada orang seller kita yang nggak benar, laporin. Jadi kita bisa follow up, iya kan? Saya bilang, oh ya siap Om, kalau mau ngambil gini aman kan nih Om, kira-kira aman kok, rekan-rekan kita semua. Saya bilang nggak apa-apa, makanya gue share kadang-kadang di ya rekan-rekan di FB itu ya seperti itu halnya. Itulah gue bilang, ini luar biasa kalau kita dibuat seperti ini, bisa maju. Kalau saya bilang insya Allah, gue bilang ya, satu sama lain saling support, satu sama lain saling mendukung, insya Allah kalau gue bilang. Cuman ya itu, gue rencana, gue pengen ketemu ada beberapa artis, gue mau bikin konten sebenarnya masalah Jepang gitu. Jadi pengen gue naikin gitu, biar nih orang ngelihat. Soalnya apa, konten dengan artis kadang-kadang orang jadi ikut-ikutan harganya, harga ikan, nah itu salah satunya kalau gue bilang. Buat istilahnya pamor gitu juga. Pamor, salah satu pamor itu kan ketika udah naik, yaitu gue ibaratnya nih kepengenan harga ikan ini naik kembali gitu. Marketing tambahan lah ya. Ini satu jas. Itu sih kalau dari gue sih pribadi itu
sih kalau buat kita memperkenalkan Kupang ke masyarakat luas, yang penting dari dalam diri kita dulu nih. Ya, yang penting kita solidnya dulu nih. Dari solidnya itu kita bisa nih manggil-manggil yang lain, kita perkenalkan. Oh ini loh ikan cupang, Ini jenisnya. oh ini loh ya lain-lain ikan cupang. Dan dari situ punya tim yang solid. Ketika ada tim yang lagi lelang kita bantu share, ya panggil buyer atau enggak misalkan kita punya buyer. Nah ini baru nih tim kita yang baru, kita ajak collab nih biar buyer-buyer kita juga kenal sama tim kita. Jadi Nah, saling dia nggak ada membantu. keraguan juga nantinya kalau ketika teman kita live sendiri, oh dia udah kenal, oh ini temennya Om Roy, oh ini, jadi nggak ada keraguan kalau dia mau ngebeli. Dan dia bisa manggil lagi temennya, oh di sini udah boleh, oh ini lainnya ini nih di misalnya di Om Pajar dia selalu ngeluarin multi misalkan, oh di Om Riki dia selalu ngeluarin misalkan Avatar. Jadi kenal semuanya dari tim kita itu dikenal semua. Nah jadi yang paling utama itu tim yang solid kalau buat saya. Jadi ketika ada tim yang kesusahan dalam berjualan atau apa, kita bisa Saling backup. bantu, Saling backup. saling nge-backup juga. Misalnya tim gue mau jual tapi gue nggak punya ikan nih, yang dibilang sama Om Jalu, leadernya coba dikasih tuh biar dibantu jualin sama dia. Nah, jadi kita saling ngebantu dalam tim. Mungkin itu sih kalau menurut saya kalau buat pengenalan ikan cupang di luar sana biar pada tahu ikan cupang. Nah, itu aja sih dari saya. Lebih paham lagi iya, lah, biar gitu. lebih paham lagi, makanya ikut komunitas ini kan pengen tahu gitu gimana caranya. Tadinya ngebreed gagal terus, nanya akhirnya berhasil kan. Mantap. Dia mau coba. Ale dibilang sama Bang Jalu mau hewan apapun sama. Kalau dibilang cuman itulah yang saya salutin, ada kemauan di Om Agus ibaratnya untuk masuk terjun di dunia cupang. Itu yang saya salutin. Rekan-rekan baru malah justru semangat ketimbang yang katakanlah ada rekan-rekan emang cupang masih rame kan udah pada pensiun nih orang-orang. Itu yang saya ketawa kadang-kadang. Pensiun mau dapat apa pensiun, emang pegawai negeri saya bilang, saya jawab iya kan. Ada bulanan Ya inilah saya bilang yang cuma ikut-ikutan, dia nggak mendalami ibaratnya nih, menikmati proses ibaratnya yang ada nih hewan ternak gitu kan. Sama kan ibaratnya ayam, dia butuh proses untuk besar, untuk jadi. Ikan juga sama, semuanya hewan itu sama. Dia cara crossingnya biar jadi yang bagus kayak gimana, saya juga belum paham ya, makanya pengen lah ikut ya. Berangkat kalau ada waktu. Oh menongkrai deh dia. Sekalipun nanti kita sudah membentuk dalam satu komunitas lagi, nanti ada yang mau bergabung lagi dengan kita, terlepas dia belum sudah punya komunitas atau tidak, artinya kita harus juga punya visi misi ke depannya yang harus yang jelas gitu. Jangan sampai kita visi misinya nggak jelas gitu sih. Kedua gini, ketika nanti ada orang yang mau ikut sama kita, walaupun itu cuma sekedar ngikut aja dan dia sudah punya satu komunitas juga, jangan sampai nanti dia akan jadi berpikirnya gini, gue akan jadi punya gap-gapan komunitas nih gitu. Nah di season lagi juga kayak saya sama Om Kolis ini kan kita juga sudah punya satu komunitas Etan Beta Team kan ya. Nah ini juga nanti akan saya sampaikan juga nih ke tim Etan Beta Team gitu. Arah tujuannya kita ini ke depannya mau gimana gitu supaya kita sinkron gitu sih. Kalau saya tadinya berpikir gini, kalau memang ini kita mau membuat jadi satu wadah, satu komunitas, terlepas itu nanti dia sudah punya komunitas atau tidak, bisa saja masuk. Artinya kalau memang bisa, kenapa kita nggak menjadikan satu komunitas payungnya komunitas-komunitas yang lain? Contoh gini, misalkan nih dari Tangerang ataupun Bekasi ataupun Depok dia sudah punya satu komunitas gitu. Gimana? Ya lo. Kalau bisa kita memayungi mereka, memayungi bentar lagi artinya nih, bukan Dani. kita bukan berarti kita
mengeklaim mereka, Iya, bukan. iya, Tapi iya. bagaimana Ajak jalan aja kita kemari. merangkul mereka di dalam satu komunitas, wadah komunitas itu. Kalau di komunitas otomotif mungkin bisa dibilang kalau kayak apa ya, Honda ataupun Yamaha ataupun apa motor ataupun mobil, dia punya satu brand dan dia punya wilayah itu, punya satu komunitas juga. Tapi dalam satu brand itu dia punya satu komunitas yang untuk memayungi semua komunitas di wilayah tersebut. Maksud ya? Maksud ya, gitu. Nah, tadi saya sempat berpikir begitu juga. Kenapa nggak kita bikin sekalian aja? Kita menjadi wadah payungnya mereka dalam komunitas yang kita kan nggak pernah tahu ya. Mungkin di Tangerang atau Bekasi ataupun Depok ataupun di luar wilayah Jabodetabek juga sudah ada komunitasnya. Bisa nggak kita bikinin menjadi satu wadahnya mereka supaya kita satu frekuensi nih, Ya, satu jalur. satu frekuensi dengan tujuannya kita ke depannya pemain cupang ini kita mau buat kayak gimana gitu. Jadi terlepas nanti ada yang tadi dibilang mungkin dia memang mau coba-coba ngikut musiman, nggak apa-apa gitu. Sekalipun dia memang mau itu nggak apa-apa, tetap kita libatkan gitu. Walaupun dia tidak punya satu komunitas gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia sudah punya satu komunitas, boleh juga kita jadikan wadah satu komunitas itu yang tadi kita bentuk. Kalau memang kita mau sepakati adalah itu tadi, satu hati ikan cupang, karena kontes kita ikan cupang, ingat gitu. Itu sih kira-kira gimana tuh. Nah saya juga kan nggak tahu nih ya Om ya, arah ke depannya. Itu aja dulu sih Om gitu. Itu susah kita ngebentuknya, makanya di situ untuk next time Iya, kita bisa lanjutin visi misinya toh. Ini buat kita Iya. ke depan, buat memang kalau kata Om Yosep buat memayungi untuk Ya, besok percupangan kita kayak bagi, udah. selain kan percupangan banyak kan, Ya, udah. Bekasi, Bintaro, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan kan. Luas. Luas. Nah, untuk itu di sini kita awal ini kita perkenalan dulu untuk rembukan, untuk silaturahmi, ya kan. Kalau penambahan saya sih kayaknya begini Om Yosep. Intinya balik lagi ya. Karena kenapa tadi kita buat kesepakatan yang kita buat nanti lambang Beta One Heart gitu kan. Karena kita pengen satu hati nih. Ya kan? Jadi kenapa sih kok bisa kita satu hati? Karena kita memang harus solid dulu. Kan gitu ya Om Yosep ya. Iya. Jadi nanti kalau kita memang sudah dengan adanya nih, ini berapa orang nih, 10 orang. Insya Allah mungkin bulan depan, bang gue mau dong, gue ikut gabung, gue pengen solid di sini nih kayaknya. Mungkin insya Allah kan gitu ya. Jadi kita saling juga membantu mereka. Kalau bisa sih memang kita memperluas kalau bisa kan gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya dengan adanya solidnya kita mungkin bisa ke situ ya gitu. Cuma kalau buat yang kesana-sana mungkin kita masih perjalanannya kan jauh, masih jauh gitu kan, bener gak Om? Yang penting solidnya dulu dah, solidnya itu yang bikin solid kan susah, bener gak Om Roy? Nah jadi mungkin pertemuan kita di sini silaturahimnya nih di sini nih di Bekasi ini ya, di Bekasi. Mungkin apa bulan depan mau di mana nanti kan kita bentuk lagi Om. Coba nih kita pengen lihat nih dengan adanya segini, besok siapa aja sih yang datang, pasti nanti kita bisa membedakan Om, yang mana solid mana yang enggak kan gitu Om, bener gak? Jadi kita nambahin juga, kalau dari pribadi saya kemungkinan saya sangat luar biasa. Bang Yosep punya dasar pemikiran Betul, seperti ini ya. Kita kepengen sih Bang sampai besar, betul. apalagi Pengen memayungi semuanya keseluruhan. Betul. Itu butuh proses yang sangat luar biasa bagi saya ya. Kalau pribadi sekarang ini saya sudah bangga ya. Ini rekan-rekan yang tadinya saya nggak kenal satu sama lain bisa saling mengenal. Betul. Bahkan saya lihat bukan dari Bekasi yang datang, Bang Yosep dari Cilengsi, dari Tangerang, Jakarta Selatan, Bang Jalu juga termasuk sesepuhnya di Cupang kalau saya bilang sekarang ini ya. Terus rekan-rekan yang lain itu luar biasa saya bilang. Mereka, saya ya ibaratnya di Cupang ini, apalagi di komunitas ini baru sama sekali baru, saya bilang menyambut saya ini luar biasa. Saya bilang kok rekan-rekannya kayak yang udah ibaratnya berteman lama gitu loh, yang bertemu baru cuman hanya di live beberapa masuk kita saling sapa, tapi kayak yang benar-benar nih
udah Kayak keluarga, bagian keluarga. ada ikatan akhirnya di sini gitu loh. Nah itulah salah satunya yang dibilang sama Bang Jalu, dibilang sama Niki, langsung dibilang, nih kita pertemuan dengan adanya gini, silaturahmi dulu, saling ibadah tahu sama lain, karakter masing-masing, sifat masing-masing, itu sangatlah sulit kalau kita satukan mindset untuk yuk ke depannya. Makanya apa dinamakan nih? Yuk kita bikin one heart dulu, satu hati. Itu dulu. Insya Allah dengan adanya begini kita ke depannya bisa lah. Amin, amin, amin. Karena apapun Bertahap. dari nol, ya apapun dari nol kita lakukan. Kalau ibadah sendiri kita nggak bakal bisa. Kalau bersama-sama, insya Allah kita bisa. Itu Amin, aja sih. amin, amin, amin. Oh menokrai deh. Dia mau tanya nih cara efektif buat live cupangnya. Awal pertama jawaban Om Dede Mulyana nih. Efektif. Heeh. Efektif sih sebetulnya simpel aja. Kita mau langsung siaran juga bisa. Yang terpenting pertama pede dulu. Pede dulu, percaya diri dulu. Betul. Yang penting tahu pede, terus kita tahu menjalankan aplikasinya baik di Facebook ataupun IG gitu. Tapi yang perlu kita sadari juga gini, viewer itu adalah amunisi kita gitu. Nah kita harus persiapkan amunisi baik dari viewer, teman-teman semua. Nah itu yang harus kita libatkan juga. Contoh yang ada di sini juga itu kita bisa libatkan untuk seperti tadi dibilang kita bantu dalam room kita pada saat kita live gitu. Nah kalau teman-teman sudah pada masuk di room kita itu pasti sudah pada bantu-bantu share, itu sudah efektif sih gitu. Yang penting pertama pede dulu. Nah yang problemnya tuh terkadang gini, ketika live si MC ini dia pembawaannya yang agak kurang gitu. Karena visualisasi orang pertama ketika masuk di room live itu yang dilihat pertama adalah si MC gitu. Kedua ikannya yang ditawarin gitu. Nah kalau ada orang lihat ikannya ini bagus, MC udah nomor 2. Tapi ketika MC ini dia bahasanya udah nggak oke, kurang oke, ataupun pembawanya kurang oke, biasanya viewer itu masuk udah keluar lagi. Padahal dia belum tahu ada ikannya bagus atau enggak gitu. Nah jadi kalau tadi dibilang sama Om Roy, percaya diri memang benar itu harus. Yang kedua adalah yaitu tadi bagaimana kita bisa memberikan aura-aura yang positif pada saat kita live gitu. Kalau tadi dibilang saya biasanya harus ngedokin dengan bahasa saya sendiri, yaitu memang ini saya gitu. Ciri khas ya. Ciri khas saya ataupun pembawaannya saya. Yang penting itu. Terus kedua yang penting kita bahasanya itu kita membangun bahasa yang positif. Artinya ketika viewer masuk melihat dengan bahasa-bahasa kita itu enak didengar, ya orang pasti akan nyaman dulu. Ketika sudah nyaman baru dia melihat ikannya bagus, wah udah itu pasti nongkrong lagi. Apalagi ditambah terakhir OB0 MB bebas, udah mentak banget tuh ikan. Viewer benar itu pasti OB0 MB bebas suka-suka, walaupun itu ikannya misalkan nih nggak terlalu bagus, apalagi berani ikan bagus gitu. Tinggal itu pembawaannya. MC ini yang jual ikan harus pinter juga. Ini layak nggak ikan kita bikin harga OB karam? Kalau enggak ya jangan gitu loh. Jangan. Ya gitu. Terus kalaupun ikan itu misalkan nih dia nggak layak di OB rendah, tapi kita kasih harga tinggi, itu juga jangan. Jadi kita harus bisa mengerti juga kualitas ikan sesuai dengan ikan. Karena kita nggak tahu viewer itu dia paham ikan atau tidak. Di luar viewer itu kita nggak akan pernah tahu. Contoh, ada matanya 10, orangnya 3. Kita nggak tahu orangnya 3 kayak gimana. Oh menokrai deh. Menokrai. Ini kan yang kita pilih satu hatinya data. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. One heart beta. One heart beta. Oh menokrai deh. Menokrai.